Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang kuis bagian 441 proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap gadget listrik. 410.1 ruang lingkup. Standar ini juga mencakup penerapan dan koordinasi persyaratan ini yang berkaitan dengan pengaruh eksternal. 410.2 acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan tahun hanya berlaku edisi yang disebutkan. 410.3 persyaratan umum. 410.3.1 dalam standar ini spesifikasi voltase berikut ini yang dimaksudkan kecuali dinyatakan lain. Voltase A.B adalah nilai efektif. Voltase A.S adalah bebas teriak. 410.3.2 tindakan proteksi harus terdiri atas ketentuan proteksi yang ditingkatkan yang memberikan proteksi dasar maupun proteksi gangguan. 410.3.3 dalam setiap bangunan bagian instalasi harus diterapkan satu atau lebih tindakan proteksi dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal. 410.3.4 untuk instalasi atau lokasi khusus harus diterapkan tindakan proteksi tertentu. 410.3.5 tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran B, yaitu penggunaan perintah dan penempatan di luar jangkauan hanya digunakan dalam instalasi yang dapat diakses oleh personil terakhir atau terlatih. 410.3.6 tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran C, lokasi non-konduktif. 410.3.7 koordinasi tertentu tindakan proteksi tidak dapat dipenuhi harus diterapkan ketentuan tambahan sedemikian sehingga ketentuan proteksi gabungan mencapai tingkat keselamatan yang sama. 410.3.8 tindakan proteksi berbeda yang diterapkan pada instalasi atau bagian instalasi atau di dalam perlengkapan tidak boleh terpengaruh satu sama lain. 410.3.9 tindakan untuk proteksi gangguan dalam kurun proteksi terhadap sentuh tak langsung. 411 tindakan proteksi diskoneksi. Nama saya Hamid Hidayat. Sini saya akan melanjutkan bagian 411 tindakan proteksi diskoneksi otomatis supply. Diskoneksi otomatis supply adalah tindakan proteksi proteksi dasar diberikan dengan insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang atau selembut sesuai dengan lampiran A. Proteksi gangguan diberikan dengan ikatan ekuipotensial proteksi dan diskoneksi otomatis. Jika tindakan proteksi ini diterapkan, dapat juga digunakan perlengkapan kelas 2. Jika ditentukan, proteksi tambahan diberikan dengan gawai proteksi arus sisa atau GPAS dengan arus operasi sisa pengenal tidak melebihi 30 mikroampere sesuai dengan 415.1. Monitor arus sisa atau MAS bukan gawai proteksi, tetapi gawai ini dapat digunakan untuk memantau arus sisa pada instalasi listrik. MAS menghasilkan sinyal bunyi atau sinyal bunyi dan visual bila nilai arus sisa prapilih dilampaui. Persyaratan untuk proteksi dasar. Semua perlengkapan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar. Pembumian proteksi PKT harus dihubungkan ke konduktor proteksi pada kondisi spesifik bagi setiap jenis pembumian sistem seperti ditentukan dalam bagian 411.3
PKT yang dapat diakses secara simultan harus dihubungkan ke sistem pembumian secara individual. Ikatan ekuipotensial proteksi. Pada setiap bangunan, konduktor proteksi, terminal pembumian utama, dan bagian konduktif berikut harus dihubungkan ke ikatan ekuipotensial proteksi, yaitu pipa logam yang menyuplai pelayanan ke dalam bangunan. PKE struktur jika dapat diakses pada penggunaan normal. Tulangan logam, beton bertulang konstruksi. Diskoneksi otomatis dalam hal gangguan. Nilai lebih tinggi untuk waktu diskoneksi dalam sub ayat tersebut dapat diperbolehkan untuk sistem distribusi listrik ke publik serta pembangkitan dan transmisi daya untuk sistem tersebut. Nilai lebih rendah untuk waktu diskoneksi dapat disyaratkan untuk instalasi atau lokasi khusus menurut bagian 8 yang relevan. Proteksi tambahan. Dalam sistem AB, proteksi tambahan dengan sarana GPAS sesuai dengan bagian 415.1 harus dipasang untuk kontak-kontak dengan arus pengenal tidak melebihi 20 ampere untuk digunakan oleh orang awam dan dimaksudkan untuk penggunaan umum. Kontak-kontak untuk digunakan di bawah supervisi tenaga terampil atau sistem time mode. Saya Rika Gusti Pamungkas akan melanjutkan penjelasan kuil. 411.4 Sistem TN. Sistem TN yang biasanya diterapkan di Indonesia adalah sistem TN-C/S. Catatan 1. Contoh kondisi termasuk pen dihubungkan ke bumi pada sejumlah titik dan dipasang sedemikian sehingga meminimalkan resiko putusnya konduktor pen. 411.4.2 Titik netral atau titik tengah sistem suplai daya harus dibunyikan. Jika titik netral atau titik tengah tidak tersedia atau tidak dapat diakses, konduktor lin harus dibunyikan. PKT instalasi harus dihubungkan oleh konduktor proteksi ke terminal pembumian utama instalasi yang harus dihubungkan ke titik pembumian sistem suplai daya. 411.4.3 MOD. Pada instalasi magung, konduktor tunggal dapat berfungsi sebagai konduktor proteksi maupun sebagai konduktor netral atau konduktor PEN, asalkan persyaratan 543.3 dari IEC 60364-5-54 dipenuhi. 411.4.4 Karakteristik gawai proteksi dan impedansi harus memenuhi persyaratan. 411.4.5 Dalam sistem TN, gawai proteksi berikut dapat digunakan untuk proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuhan langsung: gawai proteksi arus lebih atau GPAL, gawai proteksi arus sisa GPAS. 411.5 Sistem TTNU. Semua PKT yang secara kolektif diproteksi oleh gawai proteksi yang sama harus dihubungkan dengan konduktor proteksi ke elektroda bumi bersama pada semua bagian tersebut. Jika digunakan beberapa gawai proteksi dalam seri, persyaratan ini berlaku secara terpisah pada semua PKT yang diproteksi oleh masing-masing gawai. 411.5.2 Dalam sistem TT, GPAS harus digunakan untuk proteksi gangguan atau proteksi sentuhan langsung. 411.6 ITMOD. 411.6.1 Dalam sistem IT, bagian aktif harus diinsulasi dari bumi atau dihubungkan ke bumi melalui badan yang cukup tinggi. Hubungan ini dapat dilakukan pada titik netral atau titik tengah dari sistem atau pada titik netral buatan. Titik netral buatan dapat dihubungkan langsung ke bumi jika impedan ke bumi menghasilkan impedan yang cukup tinggi pada frekuensi sistem. Jika tidak ada netral atau titik tengah, konduktor lin boleh dihubungkan ke bumi melalui impedan yang tinggi. 411.6.3 Dalam sistem titik, gawai monitor dan konduktor proteksi berikut boleh digunakan. 1. Gawai monitor
insulasi atau GMI, 2 gawai monitor arus sisa atau GMAS, 3 sistem lokasi gawai instalasi, 4 gawai proteksi arus lebih GPAL, 5 gawai proteksi arus sisa atau GPAS. Perkenalkan, nama saya Gawang Maulana. Saya di sini melanjutkan penjelasan kuil bagian 442 proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap efek thermal. 420.1 ruang lingkup manusia, perlengkapan margun dan bahan margun yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek berbahaya dari bahan yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi thermal, terutama efek berikut ini. 1. Pembakaran atau penurunan mutu dari degradasi bahan. B. Resiko luar membakar. C. Pemburukan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. 420.2 Not acuan normatif. 421 Proteksi terhadap kebakaran. 421.1 Perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. 421.2 Jika perlengkapan margun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapan harus dipasang pada atau dalam bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktan thermal yang rendah. Atau B. Disekat dari elemen konstruksi bangunan dengan bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktan thermal yang rendah. Atau C. Dipasang sedemikian agar memungkinkan disipasi bahan yang aman pada jarak yang memadai dan setiap bahan yang dapat terkena efek thermal yang merusak karena suhu tersebut, dan setiap sarana penyangga mempunyai konduktan thermal yang rendah. 421.3 Jika busur api atau lampu spark dapat dipancarkan oleh perlengkapan terhubung permanen dalam pelayanan normal, maka perlengkapan harus A. Seluruhnya terselubung dalam bahan tahan busur api. B. Disekat oleh bahan tahan busur api terhadap elemen bangunan di mana busur api dapat memberi efek thermal yang rusak. C. Dipasang untuk memungkinkan pemadaman busur api dengan aman pada jarak yang memadai dari elemen bangunan di mana busur api dapat memberi efek thermal yang rusak. 421.4 Perlengkapan margun yang menyebabkan pemusatan atau konsentrasi bahan harus berada pada jarak yang memadai dan setiap benda atau elemen bangunan margun sedemikian sehingga benda atau elemen bangunan tersebut dalam kondisi normal tidak dapat terkena suhu berbahaya. 421.5 Bila perlengkapan listrik dalam suatu lokasi tunggal berisi cairan yang mudah terbakar dalam jumlah signifikan, maka harus diambil tindakan pencegahan untuk mencegah cairan yang terbakar dan hasil pembakaran cairan. 422 Tindakan untuk proteksi terhadap kebakaran. 422.2 Kondisi evakuasi saat darurat. Kondisi BD2 kepadatan hunian rendah. Kondisi evakuasi sulit. BD3 kepadatan hunian tinggi. Kondisi evakuasi mudah. BD4 kepadatan hunian tinggi. Kondisi evakuasi sulit. 422.2.1 Pada kondisi BD2, BD3 dan 4 sistem perkawatan tidak boleh melintasi rute jalan keluar kecuali perkawatan dilengkapi dengan selubung atau selungkup yang selama waktu yang disahkan oleh regulasi untuk elemen bangunan rute jalan keluar atau selama 2 jam. Jika tidak ada regulasi tersebut, tidak akan berkontribusi atau menyebabkan api dan tidak akan mencapai suhu tinggi yang cukup menyulut bahan dekatnya. Perkenalkan, nama saya Dewa dari kelas L 1A bagian 422.2.2. Pada kondisi BD3 dan BD4, gawai PHBK kecuali gawai tertentu untuk memfasilitasi evakuasi harus hanya dapat diakses oleh personel berwenang. Catatan, definisi tak mudah terbakar dan tak mudah siap terbakar dalam bentuk timbangan. 422.2.3 Pada kondisi BD3 dan BD4 dalam rute jalan keluar, penggunaan perlengkapan yang berisi cairan yang mudah terbakar dilarang. 422.3 Sifat bahan yang diproses atau disimpan. Kondisi BE2 resiko kebakaran menurut tabel 51A IEC 60364
strip 5 strip 51. Si catatan 1 besaran bahan yang mudah terbakar, permukaan atau volume dari lokasi dapat diregulasi oleh yang berwenang. Catatan 2 untuk respon ledakan lihat IIC 6000-79 strip 14 42231. Perlengkapan listrik harus dibatasi pada keperluan penggunaan lokasi ini, kecuali sistem perkawatan 422.3.2. Jika diperkirakan bahwa debu yang cukup menyebabkan bahaya kebakaran akan terkumpul pada selungkup perlengkapan listrik, harus diambil tindakan untuk mencegah selungkup mencapai suhu yang berlebihan 422.33. Perlengkapan listrik harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga kenaikan suhu normalnya dan kenaikan suhu yang dapat diduga selama gangguan tidak dapat menyebabkan kebakaran. 422.3.4. PHB untuk proteksi, kendali, dan isolasi harus ditempatkan di luar lokasi yang termasuk kondisi BE2, kecuali di dalam selungkup yang memberikan tingkat proteksi yang memadai untuk lokasi tersebut, tetapi sekurang-kurangnya IP4X. 422.3.5. Jika perkawatan tidak disimpan dalam bahan tak mudah terbakar, harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa perkawatan tidak dapat menyebarkan nyala. 422.3.6. Sistem perkawatan yang melintasi lokasi ini tetapi tidak diperlukan pada penggunaan lokasi ini harus memenuhi kondisi berikut. 1. Sistem perkawatan dibuat menurut persyaratan. Sistem perkawatan tidak mempunyai hubungan sepanjang rute di dalam lokasi ini, kecuali hubungan ini ditempatkan dalam selungkup tahap api. Sistem perkawatan diproteksi terhadap arus lebih menurut persyaratan. 422.3.7. Pada instalasi pemanas udara paksa, saluran masuk udara harus di luar lokasi jika terdapat debu yang mudah terbakar. 422.3.8. Motor selain dari servo motor tugas ringan yang dikendalikan secara otomatis atau jarak jauh atau yang tidak secara kontinu di supervisi harus diproteksi terhadap kenaikan suhu berlebihan oleh gawai responsif suhu. 422.3.9. Luminnya harus cocok untuk kondisi BE2 dan dilengkapi dengan selungkup yang memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IP4X. 422.3.10 MOD 323.2.6. Untuk membatasi akibat arus gangguan pada sistem perawatan dari titik pandang resiko kebakaran, khususnya pada bangunan tempat masyarakat berkumpul, yaitu bangunan untuk kepentingan umum, bangunan industri, bangunan komersial, diproteksi oleh GPAS, Gawai Proteksi Arus Sisa, dengan arus sisa operasi pengenalnya tidak melampaui 0,5 ampere atau dipantau oleh gawai monitor insulasi kontinu yang menghidupkan alarm saat terjadi gangguan instalasi. Perkenalkan, nama saya Hasan Sarito. Saya akan melanjutkan penjelasan kuil bagian 422.3.11. Sirkuit yang menyuplai atau melintasi lokasi di mana berlaku kondisi BE2 harus diproteksi terhadap beban lebih dan hubung pendek dengan gawai proteksi yang terletak pada sisi suplai lokasi ini. 422.3.12. Sirkuit yang disuplai pada voltase ekstra rendah keselamatan bagian aktif harus 1. Terletak dalam selungkup yang memberikan tingkat proteksi IP2X atau IPXXB, atau dilengkapi dengan insulasi yang mampu menahan voltase uji 500 volt selama 1 menit. 422.3.13. Konduktor pen tidak diizinkan dalam lokasi di mana berlaku kondisi BE2, kecuali untuk sirkuit yang
melintasi lokasi tersebut. 422.4 bahan konstruksi mudah terbakar. 422.4.1 harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa perlengkapan listrik tidak dapat menimbulkan penyulutan dinding, lantai, atau plafon. 422.5 struktur penyebar kebakaran. 422.5.1 pada struktur yang bentuk dan dimensinya memfasilitasi penyebaran kebakaran harus diambil tindakan pencegahan. 423 proteksi terhadap luka bakar. Bagian terakses perlengkapan listrik dalam jangkauan tidak boleh mencapai suhu yang mungkin menyebabkan luka bakar pada manusia dan harus memenuhi batas yang sesuai dinyatakan dalam tabel 42A. 424 proteksi terhadap panas lebih. 424.1 sistem pemanas udara paksa. 424.1.1 sistem pemanas udara paksa harus sedemikian sehingga elemen pemanasnya selain daripada pemanas tandur sentral tidak dapat diaktifkan sampai aliran udara yang ditentukan telah tersedia. 424.1.2 rangka dan selungkup elemen pemanas harus dari bahan yang tidak mudah terbakar. 424.2 peranti yang menghasilkan air panas atau uap panas. Seluruh peranti yang menghasilkan air panas atau uap panas harus diproteksi oleh desain atau pemasangan terhadap panas lebih dalam semua kondisi pelayanan, kecuali jika peranti secara keseluruhan memenuhi standar yang sesuai, maka proteksi harus dengan sarana gawai non-versatile balik yang sesuai, yang berfungsi tidak tergantung dari termostat. Jika peranti tidak mempunyai outlet bebas, maka harus juga dilengkapi dengan gawai yang membatasi tekanan air. Perkenalkan, nama saya Lubur Demam dari kelas TL1A. Bagian 443 proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap arus lebih. Bagian 443 merupakan adopsi dari IEC 60364/443 tahun 2008 dengan modifikasi dapat berupa penambahan berupa atau pengurangan ayat, subayat, tabel, catatan, dan lampiran yang merupakan modifikasi diberikan tanda MOD. Bagian 443 memberikan persyaratan untuk proteksi konduktor aktif dari efek arus lebih. Standar ini menjelaskan bagian konduktor aktif diproteksi dari suatu atau lebih gawai untuk diskoneksi otomatis suplai dalam menjadi beban lebih dan hubung pendek, kecuali pada kasus di mana arus lebih dibatasi sesuai dengan ayat 436 atau di mana kondisi yang dinyatakan dalam 443. Penilaian gawai proteksi 434 peniadaan gawai proteksi terhadap hubung pendek terpenuhi, koordinasi proteksi beban lebih dan proteksi hubung pendek juga tercakup. Konduktor aktif yang diproteksi terhadap beban lebih suatu ayat dianggap juga terproteksi terhadap gangguan yang mungkin menyebabkan arus lebih dengan besaran berupa arus beban lebih. Persyaratan dalam standar ini tidak menghitung pengaruh eksternal. Proteksi konduktor menurut standar ini tidak perlu memproteksi perlengkapan yang terhubung dengan konduktor tersebut. Kabel fleksibel yang menghubungkan perlengkapan melalui tusuk kontak dan kontak-kontak ke instalasi maupun bukan bagian ruang lingkup standar ini. Dan untuk alasan ini tidak perlu diproteksi terhadap arus lebih. Gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskonek setiap arus lebih dan konduktor sirkuit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek mekanis atau termal yang merusak insulasi, sambungan, terminasi atau bahan di sekitar konduktor. Persyaratan menurut sifat sirkuit. Proteksi konduktor ring. Deteksi arus lebih harus disediakan untuk
semua konduktor ring kecuali di mana berlaku pada 431.1.2. Hal ini harus menyebabkan diskoneksi konduktor di mana arus lebih terdeteksi tapi tidak perlu menjadi diskoneksi pada konduktor aktif lainnya. Jika diskoneksi fase tunggal dapat menyebabkan bahaya, misalnya pada kasus motor trifasa, harus diambil tindakan pencegahan yang sesuai. Pada sistem TT dan TN untuk sirkuit yang disuplai pada konduktor ring dengan konduktor netral tidak terdistribusi, deteksi arus lebih tidak perlu disediakan untuk salah satu konduktor ring, asal kondisi tersebut dipenuhi secara simultan. Dalam sirkuit yang sama atau pada sisi suplai terdapat diskoneksi yang dimaksud untuk mendeteksi keseimbangan beban dan dimaksud untuk menyebabkan diskoneksi semua konduktor ring. Konduktor netral tidak terdistribusi di titik netral kuatan sirkuit yang terletak di sisi beban dari gawai proteksi yang disebut dalam bagian A tadi. Saya Muli Solihin akan menjelaskan bagian UIL 431.2 proteksi konduktor netral. 431.2.1 sistem TT atau TN. Bila luas penambang konduktor netral sekurang-kurangnya setara dengan konduktor lin dan arus pada netral diperkirakan tidak melebihi nilai pada konduktor lin, tidak perlu untuk memasang deteksi arus lebih pada konduktor netral atau gawai diskoneksi pada konduktor tersebut. Bila luas penambang konduktor netral lebih kecil daripada konduktor lin, perlu memasang deteksi arus lebih untuk konduktor netral yang sesuai dengan luas penambang konduktor tersebut. Deteksi ini harus menyebabkan diskoneksi konduktor lin, tapi tidak perlu pada konduktor netral. Pada kedua kasus tersebut, konduktor netral harus diproteksi terhadap arus hubung pendek. Catatan, proteksi ini tidak dapat diperoleh dari gawai proteksi arus lebih atau GPAL pada konduktor lin. Dalam kasus tersebut tidak harus memasang proteksi arus lebih pada konduktor netral atau gawai diskoneksi pada konduktor tersebut. Bila arus konduktor netral diperkirakan melebihi nilai pada konduktor lin, lihat di 431.2.3. Kecuali untuk diskoneksi, persyaratan untuk konduktor netral berlaku untuk konduktor PEN. 431.2.2 sistem IT. Bila konduktor netral terdistribusi, perlu memasang deteksi arus lebih untuk konduktor netral pada setiap sirkuit. Deteksi arus lebih harus dapat menyebabkan diskoneksi semua konduktor aktif pada sirkuit terkait, termasuk konduktor netral. Tindakan ini tidak perlu jika satu konduktor netral tertentu diproteksi secara efektif oleh gawai proteksi yang ditempatkan di sisi suplai. Misalnya pada awal instalasi atau jika sirkuit tertentu diproteksi oleh GPAS dengan arus sisa pengenal tidak melebihi 0,20 kali kHA. Konduktor netral terkait gawai ini harus mendiskoneksi semua konduktor aktif pada sirkuit tersebut, termasuk konduktor netral. Gawai ini harus mempunyai kapasitas pemutusan yang cukup. Catatan, dalam sistem IT sangat direkomendasikan sebaiknya konduktor netral tidak terdistribusi. 431.2.3 arus harmonik. Deteksi beban lebih harus dipasang untuk konduktor netral dalam sirkuit multifase yang kandungan harmonik arus lin sedemikian sehingga arus pada konduktor netral diperkirakan lebih ke HA konduktor tersebut. Deteksi beban lebih harus kompatibel dengan sifat arus yang melewati netral dan harus menyebabkan diskoneksi konduktor lin, tapi tidak perlu untuk konduktor netral. Bila netral didiskoneksi perlu persyaratan
pada 431.3. Catatan, persyaratan selanjutnya berkaitan dengan proteksi konduktor netral diberikan dalam bagian 5 sampai 52. Perkenalkan, saya Nawal Surya Tadian. Di sini saya akan melanjutkan tentang rangkuman kuil yang sebelumnya dijelaskan oleh saudara Ikin. 431.3 tentang diskoneksi dan rekoneksi konduktor netral pada sistem multifase. 432 dalam kurung 3.24.3 sifat gawai proteksi. Gawai proteksi harus merupakan tipe yang sesuai yang ditentukan oleh 432.1 hingga 432.3. Selanjutnya 432.1 tentang mod gawai proteksi terhadap beban lebih dan arus hubung pendek. Catatan 1, screen terdiri atas semua bagian yang membentuk gawai proteksi lengkap. Catatan 2, supaya ini tidak melarang penggunaan gawai proteksi lain jika persyaratan dalam 433.1 dan 434.5 terpenuhi. Selanjutnya 432.2 gawai yang memastikan proteksi hanya terhadap arus beban lebih. Gawai proteksi ini harus memenuhi persyaratan ayat 433 dan dapat mempunyai kapasitas pemutusan di bawah nilai arus hubung pendek prospektif di titik tempat gawai tersebut dipasang. Catatan 1, pada umumnya gawai ini merupakan gawai proteksi tertinggal waktu reverse. Catatan 2, screen jenis AM tidak memproteksi terhadap beban lebih. Selanjutnya 432.3 mod gawai yang memastikan proteksi hanya terhadap arus hubung pendek. Gawai tersebut dapat berupa pemutus sirkuit dengan pelepas hubung pendek saja, screen dengan tautan screen jenis GM dan AM. Selanjutnya tentang 432.4 karakteristik gawai proteksi. Karakteristik operasi GPAL harus memenuhi yang ditentukan, misalnya dalam IEC 60898, IEC 60947 bagian 2, IEC 60947 bagian 6 sampai 2, IEC 61009, IEC 60269 bagian 2, IEC 60269 bagian 3, IEC 60269 bagian 4 atau IEC 60947 bagian 3. Catatan, penggunaan gawai lain tidak dilarang asalkan karakteristik waktu atau arusnya memberikan tingkat proteksi yang setara dengan yang ditentukan dalam ayat ini. 433 proteksi terhadap arus beban lebih. 433.1 yaitu koordinasi antara konduktor dan gawai proteksi beban lebih GPL. Karakteristik operasi gawai yang memproteksi terhadap beban lebih harus memenuhi dua kondisi berikut. Catatan 1, untuk gawai proteksi yang dapat disetel arus normal IN adalah setelan arus yang lebih. Selanjutnya yaitu I2 adalah arus yang memastikan operasi efektif gawai proteksi dalam waktu konvensional. Arus I2 yang memastikan operasi efektif gawai proteksi harus disediakan oleh pabrikan atau diberikan dalam standar produk. Catatan 2, IP adalah Nama saya Resi Zulbotama dari kelas TLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 4.44 proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik. Persyaratan standar ini dimaksudkan untuk memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi listrik saat gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik yang timbul karena alasan berbeda yang ditentukan. Persyaratan standar ini tidak dimaksudkan untuk berlaku pada sistem distribusi energi ke publik atau pembangkitan dan transmisi tenaga listrik untuk sistem tersebut, walaupun gangguan tersebut dapat diantarkan ke atau antara instalasi listrik melalui sistem suplai ini. Acuan normatif, dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk menerapkan dokumen ini.
tahun berlaku edisi termutakhir dokumen acuan termasuk setiap amandemen. Proteksi instalasi voltase rendah VM terhadap voltase lebih temporer karena gangguan bumi pada sistem voltase menengah VM dan karena gangguan pada sistem VR. Lingkup penerapan persyaratan ini memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi VR saat gangguan antara sistem VM dan bumi pada gedung transformator yang menempel instalasi VR. Lepasnya netral supply pada sistem VR. Hubungan pendek antara konduktor link dan netral. Pembumian tak sengaja konduktor saluran link dan sistem IPVR. Persyaratan umum karena ayat 4.2 mencakup gangguan antara link VM dan bumi pada gabungan distribusi VM atau VR. Ayat ini memberikan persyaratan untuk perancang dan instalator gabungan distribusi perlu untuk mempunyai informasi berikut mengenai sistem VM. 1. Untuk pembumian sistem. 2. Tingkat maksimum arus gangguan bumi. 3. Resistansi susunan pembumian. Simbol pada ayat 4.2 digunakan simbol berikut. IE bagian gangguan bumi pada sistem VM yang mengalir melalui susunan pembumian gardu transformator. RE resistans susunan pembumian gardu transformator. RA resistans susunan pembumian BKT perlengkapan instalasi VR. RB resistans susunan pembumian netral sistem VR. Untuk sistem VR yang susunan pembumian gardu transformator dan netral sistem VR secara link independen. Hubungan antara voltase ketahanan impuls perlengkapan dan kategori voltase lebih. Perlengkapan dengan voltase ketahanan impuls yang berkaitan dengan voltase lebih kategori 4 sesuai untuk digunakan pada atau di dekat awal instalasi. Misalnya sisi hulu panel distribusi utama. Perlengkapan kategori 4 mempunyai kemampuan ketahanan impuls sangat tinggi yang memberikan tingkat keandalan tinggi yang disyaratkan. Catatan 1. Perlengkapan dengan voltase ketahanan impuls berbeda dengan voltase lebih kategori 3 sesuai untuk digunakan pada instalasi magum sisi hilir dari dan termasuk panel distribusi utama yang memberikan tingkat ketersediaan tinggi. Catatan 2. Contoh perlengkapan seperti dalam panel distribusi, pemutus circuit, sistem perkawatan. Susunan untuk kendali voltase lebih. Kendali voltase lebih disusun sesuai dengan persyaratan berikut. Kendali voltase lebih inheran. Ayat ini tidak. Nama saya Rian Fadil Faisal. Saya akan melanjutkan kuil 4 bagian 4 strip 44 43.31 kendali voltase lebih inheran. Supaya ini tidak terlalu berlaku jika digunakan asesmen risiko menurut 443.3.2.2. Catatan 1. Kabel yang digantung yang mempunyai konduktor berinsulasi dengan krim logam dibumikan dianggap setara seperti kabel bawah tanah. Catatan 2. Terlepas dari nilai API, proteksi terhadap voltage lebih dapat diperlukan pada penerapan jika diperkirakan keadaan lebih tinggi atau berisiko lebih tinggi, misalnya kebakaran. 443.3.2 Kendali proteksi voltase lebih. Dalam semua hal pertimbangan berkaitan dengan proteksi terhadap voltase lebih transien harus diberikan pada perlengkapan dan voltase ketahanan impuls menurut voltase lebih kategori 1. 443.3.2.1 Kendali proteksi voltase lebih berdasarkan kondisi pengaruh eksternal. Jika instalasi disuplai oleh atau mencakup lin udara dan tingkat kerauni lokasi lebih besar dari 25 hari per tahun, disarankan proteksi terhadap voltase lebih asal atmosfer. Catatan 1. Tingkat voltase lebih dapat diberikan oleh GPS dapat dekat dengan awan instalasi baik pada lin udara atau pada instalasi
25 hari buruh per tahun serta setara dengan nilai 2,5 kilat per kilometer kubik per tahun. 443.3.2.2 Kendali voltase lebih proteksi berdasarkan asesmen risiko. Catatan 1. Metode asesmen risiko umum dijelaskan pada IEC 61662 sejauh ayat 443 terkait. Catatan 2. Tidak perlu melakukan perhitungan asesmen risiko menurut lampiran C untuk tingkat konsekuensi A hingga C karena perhitungan ini selalu mengarah pada hasil bahwa proteksi disyaratkan. Untuk tingkat konsekuensi D dan E, persyaratan untuk proteksi tergantung pada hasil perhitungan. 443.4 Voltase ketahanan impuls perlengkapan yang disyaratkan. Perlengkapan harus dipilih sedemikian sehingga voltase ketahanan impuls tidak kurang dari voltase ketahanan impuls yang disarankan seperti ditentukan dalam tabel berikut. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bandung. Ingin melanjutkan tentang mobil bagian 44. Tindakan terhadap pengaruh elektromagnetis. 44.1 Umum ayat 44 memberikan rekomendasi dasar untuk pengurangan gangguan elektromagnet. Efek ini paling ganas jika terjadi lingkaran logam besar dan jika sistem perkawatan listrik berbeda dipasang pada musuh bersama, misalnya untuk suplai daya dan untuk sinyal perlengkapan TI dalam bangunan. Definisi. Lihat bagian 1 definisi dasar untuk keperluan dokumen ini berlaku definisi berikut. 44.31.1 jaringan ikatan atau bonding neuron atau BN. Struktur konduktif koneksi yang memberikan perisai elektromagnet untuk sistem elektronik pada frekuensi dari arus arah. Tiga frekuensi radio atau redar. 44.32 konduktor cincin ikatan atau bonding ring konduktor atau BRC. Suatu konduktor bus dibumikan dalam bentuk cincin tertutup. 44.3.3 sistem ikatan ekopotensial bersama jaringan ikatan bersama. Sistem ikatan ekopotensial yang memberikan ikatan ekopotensial proteksi dan ikatan ekopotensial fungsional. 44.3.4 ikatan eksploitasi hubungan listrik antara bagian konduksi yang dimaksudkan untuk mencapai ke ekopotensial atau kesamaan potensial. 44.3.5 jaringan elektrobumi bagian susunan pembumian yang hanya terdiri atas elektroda bumi dan interkoneksinya. 44.3.6 jaringan ikatan jaringan ikatan tempat semua rangka perlengkapan terkait alat dan lemari serta biasanya konduktor balik daya AS. 44.3.7 konduktor ikatan eksipotensial lintas. Konduktor pembumian yang dihubungkan paralel dengan sekring kabel sinyal dan atau data guna membatasi arus yang mengaliri melalui sekring. 44.4 pengurangan interferensi elektromagnetik. Hanya perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan dalam standar kesesuaian elektromagnetik atau KEM yang sesuai atau persyaratan KEM dan standar produksi relevan harus digunakan. 444.4.1 sumber IMI. Perlengkapan listrik yang terdapat pada pengaruh elektromagnetik sebaiknya tidak berlokasi di tempat sumber potensial emisi elektromagnetik seperti gawai skalar untuk beban induktif, motor listrik, lampu fluoresan, mesin las. 44.4.2 tindakan untuk mengurangi EMI. Tindakan berikut mengurangi EMI. A. Untuk perlengkapan listrik yang peka pada EMI, BPS dan atau filter direkomendasikan untuk meningkatkan kesesuaian elektromagnet atau KEM berkaitan dengan fenomena elektromagnetik yang dikondisikan. Selubung logam kabel sebaliknya diikatkan ke CBN.
44.4.3.2 pada bangunan yang sudah ada disuplai dari jaringan PR publik dan yang berisikan atau mungkin berisikan sejumlah signifikan perlengkapan TI. Sistem TNS sebaiknya dipasang di sisi hilir awal instalasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.